Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang penduduk Madinah tetapi dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baiat yang beliau lakukan terhadap sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin. Uqbah bin Amir masuk Islam dan ketika itu beliau sampaikan setidaknya ada 12 orang pengembala yang sama-sama telah masuk Islam bersama beliau, kemudian lebih banyak menghabiskan hari-harinya jauh dari kota Madinah. Sehingga mereka pun akhirnya saling berdiskusi mengatakan alangkah ruginya kita ketika kita hanya menghabiskan hari-hari di sini sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menyampaikan ajaran-ajaran Islam, firman-firman Allah kepada kaum muslimin. Maka Uqbah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya itu, saya usulkan silahkan kalian secara bergantian pergi ke Madinah untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran, ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali ke sini dan sampaikan kepada kami, kepada kita semua, ajaran-ajaran atau hal-hal baru, pelajaran-pelajaran baru yang dia dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Amir menekankan, mempersilahkan semua sahabat-sahabatnya itu secara bergantian berangkat dan siapa yang pergi serahkan ternaknya kepada saya biar saya jaga, biar saya urus ternaknya itu selama dia pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah bergantian dan dia memilih untuk tidak pergi sama sekali. Karena seperti kita katakan di awal tadi bahwa Uqbah bin Amir begitu menyayangi ternak-ternaknya itu. Dia merasa sangsi untuk membiarkan kambing-kambingnya dijaga oleh orang lain. Karena itulah harta yang dia miliki pada saat itu. Jadi beliau memilih untuk tidak datang, tetapi bersabar di tempat itu menjaga hewan ternaknya, kemudian menjaga hewan ternak sahabat yang berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu berlangsung tidak begitu lama, sehingga pada akhirnya Uqbah bin Amir mengevaluasi dirinya, mencoba bermuhasabah, dan akhirnya dia sampai pada kesimpulan adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar jika dia membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk belajar langsung dengan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa beliau memilih ada perantara antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alangkah celakanya diri ini jika lebih memilih, lebih mengutamakan hewan-hewan ternak ini yang belum tentu akan memberikan manfaat bagi dirinya. Sehingga akhirnya Uqbah bin Amir Al-Juhani tidak hanya memutuskan untuk datang secara berkala menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, Uqbah bin Amir Al-Juhani memutuskan untuk melepaskan semua hewan ternaknya itu agar dia bisa bertafarruh atau berkonsentrasi, belajar dan membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lepaskan kepemilikannya atas hewan ternaknya itu, dia jual, kemudian dia datang ke kota Madinah, meninggalkan pekerjaannya sebagai peternak dan pengembala kambing-kambing itu agar dia bisa selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa menimba ilmu langsung dari bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi diwakili oleh orang lain. Maka semenjak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dibayang-bayangi oleh Uqbah bin Amir. Beliau dikatakan tak ubahnya sudah menjadi bayangan Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, beliau akan selalu ada. Beliau selalu menuntun hewan tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Rasulullah juga memboncengi atau menaikkan, mempersilahkan Uqbah bin Amir duduk
memboncengi Rasulullah atau membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan beliau. Sehingga Uqbah bin Amir pun mendapat julukan dari sahabat-sahabat radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seringnya hal itu dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Tentu tujuan dari Uqbah bin Amir ini adalah untuk dapat mempelajari sebanyak-banyaknya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang Rasulullah juga pernah berjalan kaki, sementara Uqbah lah yang berada di atas tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentu suatu keistimewaan, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Uqbah bin Amir tentang hal itu, beliau ceritakan suatu saat Rasulullah sedang berjalan-jalan bersama beliau dan Uqbah yang memegang tali kekang hewan tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah perintahkan Uqbah bin Amir untuk naik. Beliau katakan, "Sudikah engkau atau maukah engkau untuk naik?" Maka Uqbah bin Amir sebenarnya ingin mengatakan tidak karena menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak berani untuk mengatakan tidak kepada Rasulullah. Beliau takut jangan-jangan itu termasuk bagian dari maksiat atau melanggar atau menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menolak permintaan dan perintah beliau, sehingga beliau turuti. "Baiklah ya Rasulullah." Beliau akhirnya naik dan tiba-tiba Rasulullah turun. Rasulullah berjalan, dan ketika merasa bahwa beliau sudah menjalankan perintah, pada akhirnya kemudian Uqbah bin Amir turun kembali dan mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali naik. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tidaklah mengherankan bahwa pada akhirnya Uqbah bin Amir menjadi seorang yang alim. Beliau dikenal sebagai ahli qiraah. Di samping kebersamaannya dengan Rasulullah, beliau juga memiliki suara yang indah. Kemudian juga beliau seorang yang sudah bisa menulis dan membaca. Kemudian beliau juga dikenal sebagai seorang muhaddits, yaitu periwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga dikenal sebagai seorang faqih, tidak hanya menguasai ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah, tetapi beliau juga mampu untuk mengistinbatkan hukum dari nas-nas tersebut. Beliau juga dikenal sebagai seorang ahli faraid, menunjukkan kecerdasan otaknya. Beliau juga dikenal sebagai seorang ahli bahasa yang berbahasa fasih, bahkan memiliki jiwa kesusastraan yang sungguh tinggi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan kembali setelah jeda berikut ini untuk melihat bagaimana sisi-sisi kepahlawanan dari seorang Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu.